kita akan segera mulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Mari masuk hadirat-Nya dengan hati yang bersyukur. Naikkan ucapan syukurmu pagi hari ini. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau undang Kau hadir dalam ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Glory. Haleluya. Haleluya. Glory. Glory, 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 glory. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapakku yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, kami panggil hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih oleh karena kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan. Kami masih boleh ada sampai di hari ini. Haleluya Yesus. Biarlah kesempatan yang Tuhan masih berikan dalam hidup kami pagi hari ini, kami boleh pakai hidup kami untuk mempermuliakan Engkau. Pagi ini kami rindu berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Mari layakan setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi sidang jemaat-Mu di tempat ini, yang masih dalam persiapan perjalanan menuju di tempat ini. Engkau hentar, Engkau lindungi, Engkau jagai sampai di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Boleh bersama-sama dengan kami mempermuliakan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih. Mari hadir dalam ibadah kami pagi hari ini. Engkau mengurapi, Engkau memberkati dari permulaan, pertengahan sampai di akhir ibadah nanti. Kiranya kami pulang membawa damai sejahtera, sukacita, sorak-sorak kemenangan datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketika kami memuliakan Engkau, tidak ada satu kuasa pun yang sanggup mencuri kemuliaan Allah. Karena Allah hadir di tempat ini, menyelimuti setiap hati kami, ruangan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa ucapan syukur kami di pagi hari ini. Kami siap memuliakan Engkau. Kami siap memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memulaikan ibadah kami hanya dengan satu nama yang heran dan ajaib, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Haleluya. Sidang jemaat untuk bangkit berdiri dalam kasih Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan bahwa di sini, di tempat ini, di hadapan-Mu ada kasih Tuhan yang begitu besar. Ada hadirat Tuhan yang membuat hati kita nyaman. Mari nyanyikan pujian ini bersama. Haleluya. Haleluya. Di sini, di hadapan-Mu ada kasih-Mu.
pujian ini. Haleluya. Di sini, di hadapanmu ada kasih-Mu. Di sini, di hadirat-Mu nyaman. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, dapat kesenanganku menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Itu lagi hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, dapat kesenanganku menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Itu kesukaanku lagi. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, dapat kesenanganku menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Lebih lagi hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, dapat kesenanganku menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Itu lagi, itu kesukaan kami Tuhan. Itu kesukaan, sekali lagi, haleluya. Itu kesukaanku, sorak-sorak kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Orang semangat shalom. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita pagi hari ini. Biarlah langit, bumi bersorak bagi nama Yesus. Samakan tepuk tangan kita pagi hari ini. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan segalanya. Agungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Yes, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Angkat tangan
Kasih tepuk tangan di atas kepala lebih sungguh. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya lagi. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Sorak-sorak bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan berikan korban persembahan yang pertama. Bagi yang bertugas dipersilakan untuk menjalankannya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Dan ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Dan ku andalkan kekuatanku. Namun mari setelah semangat bagi berdiri, kau tetap sama Yesus. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Sidang jemaat tetap bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan yang telah menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami untuk selama-lamanya. Mari siapkan hati kita untuk sebentar terima firman Allah yang menjadi kekuatan dan sumber dalam hidup kita. Tuhan, hanya kepadamu ku dapat selalu berharap.
apapun yang kami alami pagi hari ini, apapun yang kami lalui di pagi hari ini, kami tidak sendiri Tuhan. Kami punya Allah yang berkuasa. Kami punya Allah yang Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan yang berkuasa. Amin. Tuhan Terima yang sanggup kasih. melakukan perkara yang besar. Ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar. Ya ajaib bagiku, Tuhan ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar dalam hidupku. Tuhan berkuasa untuk melakukan Perkara yang besar, yang ajaib bagiku. Tuhan berkuasa untuk melakukan kemenangan besar di dalam hidupku. Patut kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan perlindungan, pertolongan, kekuatan, kuasa, kemampuan, sehingga pada saat hari ini kami boleh mendapat kemenangan yang besar, yang dahsyat dan luar biasa. Kami dapat kembali berhimpun untuk mengerjakan pekerjaan Allah, mengerjakan keselamatan Allah, memuji dan memuliakan Tuhan. Tibasnya kami akan menerima kehadiran-Mu melalui firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus menguasai hidup kami, mempersiapkan kami untuk menerima kehadiran-Mu Bapa. Mengurapi Tuhan hamba-Mu, demikian pula Tuhan memberikan pencerahan kami semua, menyucikan ruangan dan sekitar ruangan dari satupun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Kami mau terima kebenaran firman Tuhan sebagai isi hati, rencana dan program Tuhan dalam kehidupan kami pada saat pagi hari ini. Kami mau terima firman-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, haleluya, semua baik, semua sehat. Oleh karena anugerah, pertolongan, kasih, pemeliharaan, perlindungan Tuhan yang Bapak kita kembali pada saat pagi hari ini untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, dan bersama-sama akan menikmati kebenaran firman Allah. Kami beri tema ada kuasa dan mukjizat di dalam doa. Ya, puji Tuhan. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-14. Bagian A sudah saya sampaikan minggu yang lalu, sekarang bagian yang kedua, bagian B. Namun kita baca seluruh ayat ini, Yakobus pasal 5 ayat 14. Ya. Setelah membaca firman ini, tolong HP semua di silent, konsentrasi, fokus kepada firman hanya setengah jam. Tidak akan sia-siakan waktu yang ada ini untuk kita bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan. Setelah kita membaca ayat ini, semua HP di silent. Mari kita baca bersama-sama ayat ini, 2, 3. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi bagian yang kedua berbicara mengenai mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Saudara,
sering kita mendengar, yaitu mengenai minyak urapan. Kami akan jelaskan pada hari ini bagian yang pertama secara hurufiah. Minggu yang akan datang secara rohaniah. Jadi mengenai minyak urapan. Di sini dikatakan dalam Yakub menggunakan kata serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Mengoleskan dengan minyak dalam bahasa Yunani yaitu alepsantes. Alepsantes ya. Di sini ya bersifat, artinya dalam bahasa Yunani alepsantes di sini adalah bersifat medikal. Tahu saudara? Di sini ada perawat tentu tahu. Apa ini saudaraku kasih? Ya, bersifat mengoleskan ini adalah alepsantes yang bersifat medikal, yaitu pengobatan. Pengobatan. Saudara, dulu sebelum ada dokter dan perawat, ya dulu sebelum ada dokter dan perawat, satu-satunya yang dikenal untuk mengobati orang sakit, baik itu luka, baik itu stroke, baik itu lumpuh, sakit apapun, ya kalau dalam firman sakit puru kudis, ya semua yaitu pakai minyak untuk mengobati saudara. Dan minyak yang dipakai di sini adalah minyak zaitun. Ya, minyak zaitun dipakai untuk pengobatan. Dalam sejarah Alkitab, Raja Herodes pernah sakit, tidak sembuh-sembuh, sebelum mati dia berendam. Jadi bukan dioleskan, berendam di minyak zaitun ini, tapi akhirnya dia juga mati. Saudara, di dalam perjanjian baru mengenai yaitu mengoleskan minyak ini tertulis hanya 2 ayat. Yang pertama dalam Markus pasal 6 ayat 13, di mana Yesus mengutus 12 murid untuk pergi memberitakan Injil kerajaan surga, keselamatan dalam Yesus Kristus, dan menyembuhkan segala penyakit, diberi kuasa mengusir setan, menyembuhkan segala penyakit. Saudara, dan kita lihat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoleskan banyak orang sakit dengan minyak, menyembuhkan mereka. Hanya 2 ayat ini tertulis tentang mengoleskan. Jadi bukan urapan, diurapi, tetapi mengoleskan ya dengan minyak. Jadi kata mengoleskan di sini tidak ada hubungannya dengan agama. Tidak ada hubungannya dengan kepercayaan, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Contohnya yang pertama, Injil Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 30 sampai 34 mengenai orang yaitu yang dari Yerusalem pergi ke Yeriko, di tengah jalan dirampok, dipukuli sampai setengah mati. Ayat yang ke-34, kalau saya katakan tadi tidak ada hubungan dengan agama, kepercayaan dan Tuhan. Datanglah yaitu orang Samaria. Dia adalah saudagar. Setelah dia lihat ada orang yang terkapar setengah mati, dia turun, dia hampiri orang itu, ya, dibalut semua lukanya dan disirami dengan minyak dan anggur. Ayat yang ke-34, pengobatan ya oleh orang Samaria. Ayat sebelumnya saudara lihat ada seorang imam yang sedang lewat, ada orang yang sedang terkapar. Begitu dia lihat, dia balik lagi,
dia menjauhi. Yang kedua, orang Lewi datang, lihat, menjauhi lagi. Siapa imam dan orang Lewi? Orang yang beragama, orang yang percaya dan bertuhan. Tapi dia tidak berbuat apa-apa. Makanya minyak di sini dioles dengan minyak, tidak ada hubungan dengan agama, ada hubungan dengan kepercayaan dan kepada Tuhan. Dalam perjanjian lama juga tertulis dalam Yesaya pasal 1 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Saudara, dikatakan dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yaitu 5 dan ayat yang ke-6, di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu, dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Berarti sakit ya, bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak, tidak diobati. Berarti minyak ini adalah untuk pengobatan. Saudara, kita lihat di sini ada 2 ayat tentang mengoleskan Markus dengan Yakobus. Tentang pengobatan demikian pula kita lihat ada 2 ayat. Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 34, Yesaya pasal 1 ayat 5 dan ayat 6, ada 2. Firman Tuhan katakan 2 saksi sudah kuat. Ini tentang minyak yang dioleskan. Yakobus pakai alepsantes, jadi ini medikal pengobatan. Yakub tidak pakai kreo. Kata kreo itu artinya urapan, tapi ini dioleskan, saudara. Jadi minyak untuk pengobatan secara medikal. Tadi saya katakan firman minyak ini berbicara tentang, saya sampaikan tentang hurufiah, bukan untuk mengurapi. Ingat, dioleskan untuk pengobatan, bukan untuk mengurapi. Tuhan Yesus, saudara baca dalam 4 Injil, Yesus dalam pelayanan tidak pernah pakai minyak urapan. Justru Yesus yang mendapat apa? Curahan minyak, tapi bukan minyak zaitun, tapi minyak narwastu jati, parfum, minyak wangi. Baik di dalam Matius pasal 26 ayat 6, ya, baik di dalam Markus pasal 14 ayat 3, Injil Lukas pasal 7 ayat 38, Yohanes pasal 11 ayat 2, pasal 12 ayat 3. Seorang wanita yang namanya Maria, pada waktu Yesus ada bersekutu, pada waktu Yesus datang ke rumahnya, dia mengambil minyak narwastu jati murni, dipatahkan itu leher minyak dari buli-buli itu, ya, dituangkan di kepala, dituangkan di kaki, jadi kepala dan kaki Yesus. Yesus justru mendapatkan tuangan, dituangkan, bukan diurapi, ya, dituangkan curahan kepala dan kaki, minyak wangi narwastu jati. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, ya, sekarang yang berkaitan tentang saya sampaikan kepada saudara, yaitu mengenai minyak urapan. Itu tertulis di dalam perjanjian lama. Tertulis dalam perjanjian lama, saudara. Dan apa saja yang diurapi, tidak sembarangan, saudara. Saudara baca di dalam Keluaran pasal 30 ayat 22, ya, ayat 22, satu perikop itu, ya, ayat 22 dan seterusnya.
Saudaraku kasih dalam Yesus, di sini kata berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Jadi Allah perintahkan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal. Dan tebu-tebu ini deringu, saudara. Ya, tebu yang baik 250 sikal. Sekali lagi, tebu di sini bukan tebu-tebu yang deringu. Tahu pernah dengar, pernah lihat deringu? Dan kayu teja 500 sikal ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Terus haruslah engkau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, satu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan kudus. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan, tabut hukum. Ingat ini yang diurapi. Meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mezbah bakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan. Dan janganlah kau buat yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus dan harus itu kudus bagimu. Ayat yang terakhir rupanya ini. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhkannya pada badan orang awam, haruslah dari antara bangsa itu. Jelas saudara ya? Ini saya jelaskan kepada saudara. Sudah, ini sudah lama kami persiapan. Tapi ini sebab kaitannya dengan saya mendapat firman Yakobus ini. Nah, saudaraku kasih dalam di sini apa saja yang diurapi. Pertama adalah kemah, tempat sembahyang, perabot-perabot rumah Allah diurapi. Itu yang pertama. Diurapi itu artinya apa? Ditabiskan, dikuduskan, dan diberkati. Jadi rumah Allah semuanya, saudara, diurapi. Dengan minyak apa tadi? Sebelum saya yang pertama ini, saudara, inilah minyak urapan. Bahan-bahannya ditentukan, tidak sembarangan bahan. Saudara, ada ukurannya. Bahannya ditentukan, ada ukurannya. Dan yang membuat itu adalah seorang ahli. Tidak boleh orang membuat sembarangan, membuat tidak boleh. Itu minyak urapan. Ini jelas saudara. Tadi dikatakan tidak boleh orang membuat atau meniru seperti ini. Sebab kata ini adalah minyak urapan yang kudus, dikuduskan, bukan sembarangan saudara. Ya, ingat yang pertama yaitu rumah Allah, kemah sembahyang dan seluruh perabot-perabot diurapi. Dan ini minyak tadi dikatakan minyak urapan. Saudara, bukan minyak sembarangan untuk mengurapi saudara. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Nah, apa yang tertulis dalam firman itu yang kami yakini dan kami yang lakukan saudara. Kami tidak akan menambah dan mengurangi. Firman Tuhan tidak boleh mencontoh, tidak boleh. Ya ini saudara, ini firman Allah. Nah, aku kasih dalam Yesus Kristus. Jadi yang pertama itu. Yang kedua saudara,
imam Harun dan anak-anaknya, mereka diurapi, dipersiapkan, ditabiskan, ya, disucikan, diberkati, dipersiapkan untuk mengemban tugas jabatan sebagai imam. Dia mendapat urapan minyak yang ditentukan, yaitu bahan-bahannya, yaitu yang ditentukan, yaitu jumlah dan beratnya. Dan orang yang membuat itu khusus, itu saudara. Jadi sekali lagi, pertama untuk bait Allah dan perabotnya. Yang kedua adalah yaitu Harun dan anaknya mengemban jabatan sebagai imam, melaksanakan tugas dalam pelayanan, mendapat urapan. Sekarang istilah sekarang penabisan rumah Allah, gereja. Penabisan yaitu gembala sidang. Jadi tabiskan tadi apa? Diberkati, disucikan, diberkati, atau dilantik untuk mengemban suatu tugas. Rumah Allah diurapi, ditabiskan untuk tempat ibadah, bukan untuk yang lainnya, untuk menyembah dan memuji Allah, saudara. Yang ketiga, dalam firman Tuhan yang diurapi siapa? Raja-raja. Raja-raja mengemban tugas untuk memerintah, mengemban tugas untuk yaitu melaksanakan kepemerintahan bangsa Israel. Apabila saudara baca yaitu di dalam firman Tuhan, di mana Raja Daud dan yaitu Saul dan Daud yang diurapi. 1 Samuel pasal 10 ayat yang pertama. Saudara, diurapi dengan minyak yang ditentukan tadi. Demikian pula Daud dalam pasal 16, 1 Samuel 16 ayat yang ke-13. Daud pun yaitu diurapi mengemban tugas. Untuk apa? Memerintah, menjadi raja, saudara. Jadi di sini dibuat secara khusus. Ya, bukan sembarangan, saudara. Ya. Dan demikian pula untuk diperuntukkan juga khusus, bukan sembarangan diurapi. Jadi itu minyak yang untuk pengurapan dalam Alkitab. Saya tidak anti dan menentang, itu silahkan. Tetapi saya meyakini firman Allah. Apabila jemaat di sini masih pakai itu karena dapat ajaran dari di luar gereja ini, ya silahkan kalau saudara punya iman. Tapi iman saya sebagaimana firman Allah. Mungkin saya lambat untuk memberikan pengajaran. Sekarang sudah tidak ada kedengaran lagi tentang minyak urapan. Saudaraku kasih, saya pergi ke Surabaya di Pregolan Bunder, yaitu di toko buku Immanuel. Di situ dijual minyak urapan untuk mimbar. Harganya sekian. Jadi sebelum pendeta khotbah, yaitu mimbarnya dikasih minyak urapan untuk dasi. Ada, saudara. Harganya sekian. Kalau untuk mimbar sekian, untuk dasi sekian. Minyak apa itu? Halo? Demikian pula minyak dijual. Mobil diurapi, kasih minyak. Sepeda motor, kadang supaya tidak nabrak, saudara ya. Ternyata ya banyak tabrakan, saudara. Anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen ya banyak yang nubruk, banyak yang masuk jurang. Padahal sudah diurapi. Saudara, rumah supaya masuk di luar diurapi, kasih minyak. Dan apalagi, saudara? Aku kasih dalam Yesus Kristus. Keimanan saya tidak seperti itu. Saya tidak melarang, saudara, tetapi silahkan kalau sudah punya iman seperti itu. Jadi inilah tentang minyak urapan. Saya tidak akan panjang, saudara, tapi ini saya sampaikan kepada saudara. Dan saudara, dalam ayat tadi, ayat yang ke berapa tadi? 30 berapa? 29.
Barang siapa yang membuat dan meniru, apa saudara? Dilenyapkan. Lenyap. Halo? Kok sepi? Jelas saudara firman ini? Jelas ya? Ayat-ayatnya saya sampaikan. Ya, enggak terlalu tinggi-tinggi sudah. Ini supaya kita mengerti minyak urapan yang ada dalam Alkitab dan minyak urapan yang dibuat hari-hari ini dilenyapkan. Sekarang saudara, bagaimana minyak urapan yang beberapa tahun sedang membumi, ya. Sekarang mana? Kabarnya ada. Firman Tuhan apa katakan? Lenyap. Habis. Saudara kasih dalam Yesus Kristus itu. Siapa yang meniru, siapa yang membuat akan dilenyapkan. Dan dikatakan tidak boleh sembarangan minyak ini diurapkan kemana, diurapi kemana, mengena kepada firman Tuhan. Katakan saudara, memang ayat yang sebelumnya dikatakan barang siapa yang kena benda-benda yang diurapi itu, orang itu menjadi kudus. Kalau saudara umpama tempat perabotan rumah Allah, saudara sedang mangkas, saudara kan pelayan. Seorang pelayan disebut imam, pelayan di gereja itu imam. Termasuk mungkin mik, tapi bukan minyak yang dijual di pasar-pasar saudara. Saya kasih dalam Yesus Kristus, ada seorang penasaran minyak yang dijual itu minyak apa sih, lengopo sih. Di laborat saudara, ternyata minyak bimoli saudara. Kalau saudara beli 1 pil seliter itu harganya berapa? 2 liter 25, tetapi di situ botol kecil 50.000 saudara. Iya. Minyak untuk apa? Untuk mimbar 50.000, untuk dasi 25.000. Itu minyak. Padahal firman Tuhan tadi bahan-bahannya apa? Terakhir adalah minyak zaitun. Tidak sembarangan yang diurapi. Orang awam tidak boleh mendapatkan atau menyentuh barang yang yaitu diurapi ini. Hanya para imam-imam saudara. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Saya sampaikan tadi ini minyak urapan secara hurufiah, saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya. Jadi ini firman Allah seperti ini. Jadi bukan minyak yang ada di botol kecil-kecil itu. Saya tidak menentang mereka, saya tidak benci mereka, tetapi silakan. Tapi saya lebih takut kepada firman Tuhan, kepada aturan Tuhan daripada peraturan manusia. Sudah kasih dalam Yesus Kristus itu yang dibuat. Sudah kasih dalam Yesus Kristus. Pernah berapa ya? Ini saudara, dia sedang sakit dan selalu pikirannya itu ada halusinasi ya. Dia bilang, oh itu saya lihat di situ, tolong itu urapan itu. Oh saya lihat ada di situ. Istrinya sampai, kamu itu lihat apa sih? Itu ada di situ itu urapannya itu. Oh itu ada di selangku situ. Oh itu ada di pojok situ. Suruh ngurapi saudara. Tidak tahu ada apa, dia lihat sesuatu yang menakutkan dalam hidup. Aku kasih dalam Yesus Kristus, kembali kepada ayat emas tadi. Apakah berdoa mengoleskan minyak? Tidak boleh, saya pernah lakukan. Tetapi kalau saya disuruh oleh Tuhan, tidak selalu kami berdoa, yaitu mengoleskan minyak, yaitu kepada orang sakit. Kalau Tuhan gerakkan saya minta kepada keluarga, tolong kami minta minyak apa saja. Kalau di tempat yang ya mereka ada yang pakai minyak bimoli, ada yang mereka pakai minyak minyak tawon, pakai itu. Saya digerakkan oleh Tuhan. Tetapi saudara, dalam ayat tadi dikatakan bukan minyaknya yang menyembuhkan. Amin.
bukan minyaknya yang menyembuhkan. Baca ayat 14 bagian akhir. Ayo bersama-sama kita baca Yakobus pasal 5 ayat 14 bagian akhir. Saudara, ya tolong tayangkan Yakobus pasal 5 ya. Supaya 1, 2, 3 supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama, bukan minyaknya tetapi nama Tuhan yang berkuasa. Itu hanya sarana saja, hanya sarana saja. Nama Tuhan, mengoleskan, berdoa serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dalam nama, minyak itu hanya sebagai sarana saja. Kalau saya hubungkan saudara, di mana ada 2-3 orang berhimpun atas namaku, aku hadir di tengah-tengahnya. Setiap kita berhimpun, saudaraku kasih, Tuhan ada di tengah 2 atau 3. Jadi saudaraku kasih, pada saat hari ini saudara ada yang sakit, didoakan sembuh, bukan karena saudara, bukan karena yang mendoakan, tetapi ada Tuhan Yesus di tengah-tengahnya. Amin. Ada Tuhan Yesus di tengah-tengahnya. Saudara, dikatakan pasti sembuh, ada kuasa, ada mujizat, ada pertolongan. Saya tidak mau disanjung. Terima kasih doanya Pak Ali, Pak Pendeta Ali. Saya katakan bukan saya tetapi Tuhan. Di antara aku dan kau ada Tuhan. Saya hanya sarana saja, seperti tadi minyak. Sarana saja. Itu ada Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, di mana Tuhan hadir pasti ada mujizat, ada pertolongan, ada kuasa. Pada pagi hari ini demikian pula. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ya. Di sini kita lihat kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, kepada firman Tuhan, kepada Yakub pasal 5 ayat yang ke-14 tadi, saudara, ya. Di sini dikatakan bagi saudara yang saudara punya problema, punya masalah apapun, jawabannya adalah berdoa. Saya ulangi lagi pas ayat yang ke-13. Problem apa? Wabah, penyakit, segala penyakit, baik penyakit yaitu hewan, penyakit yaitu tanaman, pertanian, penyakit tubuh jasmani saudara. Berdoa. Fir'aun loh, tidak bertuhan, tidak percaya Tuhan, tapi dia percaya di dalam doa. Makanya pada waktu kepada Musa, berdoalah untuk Tuhanmu supaya yaitu apa tulah ini dah. Tapi jangan lupa berdoa juga untuk aku. Fir'aun orang yang tidak percaya Tuhan, dia percaya di dalam doa ada kuasanya. Apalagi saudara. Amin. Makanya kalau sudah mendapat kelepasan, ingin mendapat pertolongan, berdoa dan berdoa. Terus sakit. Hizkia, pada waktu dia diponis oleh Tuhan, kamu mati, dia berdoa dan menangis, cucuran air mata. Saudara, dengan doa itu Tuhan mengubah, tidak lagi mati tetapi sembuh, bahkan ditambahkan umur 15 tahun. Hana mandul, sudah mandul di madu, ya kan, mandul di madu, saudara. Betapa pedihnya, susahnya, beban begitu berat. Apa yang dikatakan di dalam 1 Samuel itu, saudara, ya, setiap tahun dia pergi ke rumah Allah, dia hanya berdoa, lainnya mungkin yaitu nyanyi-nyanyi, bersukacita, makan, tapi dia berlutut berdoa. Sampai dia berdoa mungkin suaranya habis, tinggal hanya cucuran air mata dengan mulutnya yang komat kamit. Dia berdoa dan berdoa.
Lantas Imam Eli katakan, sedang apa kamu sedang pedih? Dia berdoa Tuhan, dia minta seorang anak laki-laki. Kalau doa itu yang jelas saudara, konkret. Kalau minta kepada Tuhan yang terbaik saudara, amin. Yang terbaik, bukan yang asal-asal. Dia minta seorang anak laki, kalau Tuhan berikan akan kupersembahkan kepada Tuhan nanti. Eli katakan tahun depan kamu akan melahirkan seorang anak, amin. Doa, nggak punya anak mandul, berdoa. Tuhan tolong nyatakan kuasanya yang besar. Saudara, aku kasih dalam isu berdoa. Firman Tuhan katakan ada, yaitu masalah ini tidak cukup hanya berdoa, tapi harus berpuasa. Sudah berdoa, belum ada jawaban, berpuasa. Kemarin itu ada 4, 5 ya. Sekarang saudaraku kasih ada 3. Kalau sudah berdoa tidak dijawab, saudara berpuasa. Kalau sudah berpuasa, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Doa saudara belum dijawab, saudara bisa bersyukur. Apa ngomel-ngomel, percuma aku berdoa, percuma didoakan, tidak apa-apa. Bersyukur kepada Tuhan. Saudara sakit, bersyukur kepada Tuhan. Saudara punya sakit kanker, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mengapa di dalam bersyukur itu ada mujizat yang luar biasa? Tuhan mengerjakan mujizat yang luar biasa. Jangan saudara bernasar. Saya tidak mau saudara, sebab kalau sudah bernasar, saudara sudah dijawab, lupa, saudara tidak bayar nasar, saudara berbahaya. Jadi berdoa, berpuasa, dan bersyukur saudara. Maka janji Tuhan pasti digenapi saudara. Dan sudah dalam ayat ini dikatakan, dalam berdoa dan mengoleskan minyak. Ayat ini dikatakan mengoleskan minyak saudara, hanya sebagai sarana. Sehingga saudara pada saat pagi hari ini akan beroleh kelepasan. Saudara akan boleh mendapatkan kelegaan. Saudara mendapatkan kemenangan, kesembuhan, kekuatan, kebahagiaan, kesejahteraan. Amin saudara. Tuhan memberkati kita. Mari kita semua berdiri. Haleluya. Datang kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber segala-galanya. Haleluya. Ada kuasa dan mujizat di dalam doa. Haleluya. 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 Terbatas kuasamu dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat kita tak berdaya karena problem hidup, masalah hidup, beban hidup, kesulitan hidup, kita tetap percaya, berseru, berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita tak berdaya, ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Haleluya. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan,
kuasanya dan mujizatnya, dan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Bagi saudara pagi ini yang datang kepada Tuhan dengan percaya, berseru, berharap dan berdoa kepada Tuhan, mujizat terjadi, kuasa Tuhan, pertolongan terjadi. Haleluya, haleluya. Kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mohon dengan kasih Kristus, Bapak Yohanes Suradi maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Bapak Yohanes Suradi maju ke depan dan berdoa. Haleluya. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Bahkan kekuatan kesehatan ya Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Sehingga Tuhan yang kami dapati Tuhan, bahkan kami boleh bersyukur kemenangan-kemenangan yang ada dalam hidup kami. Bukti kami boleh datang kepada-Mu Tuhan, untuk kami sujud menyembah-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati jemaat yang ada Tuhan, pada saat pagi yang indah ini Tuhan. Ya Tuhan, kami tidak tahu beban apa Tuhan, permasalahan apa ya Tuhan, yang dibawa Tuhan. Ya Tuhan, melalui firman-Mu Tuhan, hanya urapan yang dari Engkau ya Tuhan, ya Tuhan yang Maha Kudus ya Tuhan, yang datang pada Tuhan pagi hari ini mendapatkan urapan yang dari Engkau ya Tuhan, yaitu urapan kuasa Roh Kudus Tuhan. Tidak ada kuasa Roh Kudus Tuhan selain Engkau yang memberi kuasa itu ya Tuhan. Tidak ada ilah lain ya Tuhan selain Allah, yaitu Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan, yang memberikan urapan itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, firman-Mu Tuhan sudah jelas dan gamblang ya Tuhan. Boleh kami dengar Tuhan, boleh kami resapi ya Tuhan, boleh kami nikmati ya Tuhan, dan boleh kami lakukan ya Tuhan. Setiap hari, setiap saat ya Tuhan. Bentuk dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ubah dalam setiap hidup kami Tuhan. Ubah dalam setiap karakter hidup kami ya Tuhan. Dalam setiap sikap apa yang kami Tuhan lakukan ya Tuhan, supaya berkenan di hadapan Engkau, tidak menjadi cacatan ya Tuhan, tidak menjadi batu sandungan ya Tuhan, tetapi sinar-Mu Tuhan, memancarkan sinar-Mu Tuhan, ada di dalam di depan Tuhan, hidup kami ya Tuhan, sehingga menyinari Tuhan, orang yang belum percaya kepada Engkau ya Tuhan, jiwa-jiwa yang haus akan Engkau ya Tuhan, jiwa-jiwa yang tidak tahu Tuhan Yesus itu siapa ya Tuhan, melewati kehidupan kami semua jemaat-Mu pada Tuhan pagi hari ini Tuhan, boleh menyinari ya Tuhan, tetangga kanan kiri, muka belakang ya Tuhan, menjadi saksi-saksi yang heran ya Tuhan, tidak mempermalukan Engkau Tuhan, tetapi boleh ya Tuhan menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati Tuhan ya Tuhan, bagi yang datang ya Tuhan, ya sakit Tuhan mendapatkan mujizat yang dari Engkau, kesembuhan yang dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, kekuatan kesehatan Engkau limpahkan Tuhan kepada hamba-Mu ini ya Tuhan, sehingga Tuhan mereka yang menyampaikan firman ya Tuhan, tidak ya Tuhan jemaat ya Tuhan
tidak merasakan Tuhan ya Tuhan haus, tapi boleh merasakan dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkati firman ini ya Tuhan. Dengan yakin Tuhan kami boleh menerimanya ya Tuhan. Dengan Tuhan kami boleh membuka hati kami Tuhan, boleh kami cernak firman itu ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menyucikan di dalam setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Bagi yang belum bisa memberi ya Tuhan, juga Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Ini doa ucapan syukur kami yang kami naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, bersilakan duduk. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita akan bawakan korban persembahan yang kedua bagi yang bertugas di pasukan. Saya mau memberikan pertanggungjawaban mengenai persembahan saudara untuk korden. Jadi korden itu memang dulu itu kami pikir hanya balkon ke sini, tapi dia bilang jemaat itu semua saja. Jadi semuanya ini persembahan yang kami dapat dari Tita 100, NN 200, Pak David Panjaitan 100, Lili 200, Pak Sugeng 100, Lala 100, Vanu 100, NN 1.400.000, keluarga Pak Adi Stepanus 1 juta, Yotam 100, AB 100, Juju 100, Bu Sestu 100, Pak Siombing 100, Trio WK 300, Budiana 100, Bu Nunuk 100, Pak Seregar 200, Saudari Michelle 100, Pak Markus 200, Pak Panggabian 150, Bu Dwi Rahayu 300, NN dari Amlop ya, di Amlop 500, Ibu Imah 200, Pak Warto 500, jumlah keseluruhan 6.450.000. Pengeluaran kain semua ini habis 124 ya, 224 meter 40 cm ya, jadi ya kurang lebih 24 setengah lah. Kain milamin namanya ini ya, jadi kali 17.500 ini harganya 17.500, 2.177.000 rupiah. 4 lonjor pipa air 95.380, 4 lonjor pipa stainless 72.240,
88.000, 6 biji dinabol 2.000 berarti 12.000, 2 biji dinabol yang agak besar 3.000, 6.000, ongkos kirim pipa 20.000, ongkos jahit seluruhnya 525.000, jadi pengeluaran 3.408.000. Haleluya. Berarti masih ada saldo 3.042.000. Saldo ini akan dipakai untuk pengecatan tembok di luar, kanan kiri sama di belakang, mungkin sama di depan sama di belakang. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jemaat atas kerjasama yang telah mengambil bagian di dalam program-program gereja ini, baik melalui doa, tenaga, ya, pendapat, pikiran, baik finansial. Ya, saya yakin janji Tuhan membalas memberkati 100 kali lipat ganda. Amin. Terima kasih. Puji nama Tuhan, kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mendapatkan pencerahan kembali tentang, ya, dulu marak tentang minyak-minyak urapan. Melalui kebenaran firman ini kita sekarang tahu dan kita sekarang mengerti. Amin. Di nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada saat ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk persembahan kasih, baik untuk kami keluarga hamba Tuhan. Doa kami, hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas dan memberkati Bapak Ibu lewat usaha, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan akan digenapi. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Amin. Di Tuhan, pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Adi Mulyono, persembahan keluarga Bapak Yusak, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Herlin. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja, hari Jumat jam 4 ibadah tumapel, Sabtu jam 10 ada doa, jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 ibadah sekolah minggu, jam 9 umum. Demikian pengumuman ibadah. Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai jam 7. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu, dan mohon doa untuk Bapak Yeri yang mendapat tugas yang baru, tempat yang baru. Besok mulai dia bekerja berangkat ke Palembang. Jadi Bapak Ibu, tolong bantu doa supaya di tempat yang baru Yeri boleh menempatkan diri di tempat yang baru. Tuhan yang menyertai. Perlu dukungan doa dari seluruh jemaat supaya Yeri di sana boleh menjadi berkat dan boleh menjadi alat Tuhan, karena di mana perusahaan itu menyarankan untuk dibuka satu persekutuan. Karena saya bayangkan di tengah-tengah masyarakat yang sering kali saya dengar, tetapi saya percaya Tuhan yang menyertai. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Kita akan akhiri. Bapak Ibu, nanti saya mohon untuk Bapak Paskah ini adalah sudah April hari Jumat.
Makanya secepatnya saya bagi, yaitu tugas seperti kami bulan berikutnya yang sudah menerima tugas tahu. Dan nanti untuk si Paskah saya mohon tinggal sebentar, yaitu Bapak Yusak, Bapak Ibu Karis, Cik Lani, Bapak Ibu Surati, Pak Sugeng, Ibu Tabita, ini nanti dan yang lain-lain nanti ini yang mewakili semua jemaat yaitu apa? Bapak Ibu Siregar. Terus tim musik Bapak Ibu Pangabean ada di sini. Tim musik Saudara Kristanto, Bapak Iwan, Bapak Andi dan Bapak Yona. Ini tim musik. Saya mohon nanti tinggal sebentar untuk kita omong-omong, bicara hal Paskah. Dan Paskah ini ada sisa, yaitu uang yang dulu Bapak Ibu celengan itu yang kita pakai. Jangan sampai pikiran, wah nanti ada lagi, enggak ya Bapak Ibu. Nanti pemegang keuangan ya nanti bisa cerita, dan nanti Bapak Ibu bisa untuk apa ya. Puji nama Tuhan. Jadi yang saya sebutkan nanti Bapak Ibu tinggal sebentar untuk membicarakan Paskah yang sudah dekat, di mana Paskah kita tetap sederhana tapi berkesan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri. Oh ya Bapak Tio. Bapak Ibu Tio ya, jangan lali. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akhiri pada kita pada siang hari ini. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Kita pujikan kuasa-Mu terlebih besar. Bapak Yusak berdoa sebelum doa berkat. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, Yesus, terima kasih. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan tolong Tuhanku, berjalan besok Tuhan. Dalam nama Yesus Kau mendahului campur. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Mari kita bersama-sama mengangkat dua belah tangan kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita bersama-sama mengucapkan kata-kata berkat dengan iman. Apa yang kita ucapkan akan terjadi dalam hidup kita sekarang,
saya mau pulang. Saya sudah menerima berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa-Ku bersyukur. Silakan duduk kembali, yang di atas boleh turun duluan.